kerusakan diferensial atau gagal. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Salah satu dari kalian silakan bimbing doa. Ayo, video, silakan. Ayo sini. Teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita semua. Berdoa. Ya, silakan. Terima kasih atas kesediaannya membawakan doa untuk kita semua. Oke, untuk selanjutnya, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Baik. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berpecah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Ya. Dari jumlah kalian di kelas ini yang 15 orang, kalau saya perhatikan tidak semuanya hadir. Untuk lebihnya backup aku absen dulu ya. Yang pertama Muhammad Durgani, Ada Pak. Lulu Farida, Rian, Ada Pak. Wahyu Setiawan, Ada Pak. Taufik Akbar, Ada Pak. Aldi Rivaldi, Ada Pak. Bagas Asaputra, Melki, Muhammad Asril, Ada Pak. Fatul Munir, Ada Pak. Leonard, Ada Pak. Deden. Oke, jadi kajian ini ada 15 orang. Satu sakit, tiga orang apa? Keterangan, ya. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana hari ini, sehat? Siap untuk pelajaran? Saya harap sebelum kita memulai pembelajaran, kalian silakan merapikan pakaian dulu. Silakan dirapikan. Baju yang duluan dimasukkan. Ya. Tolong bajunya dimasukkan, dirapikan. Ya, yang sudah rapi bagus, yang belum silakan dirapikan. Ya, dirapikan sudah. Ya. Ada yang tidak boleh dirapikan? Ada yang tidak boleh dirapikan ya. Nanti kedodoran lagi celananya. Lagi belum makan nanti kedodoran lagi. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu mengenai diferensial atau biasanya juga dikenal dengan nama gagal. Dan pada umumnya kalian juga dikenal, bisa mendengar di luar di lingkungan itu mengenai gagal. Nah, gagal ini ya pada umumnya semua kendaraan yang menggunakan pasti menggunakan kendaraannya
Ya. Ya, nah, kalian bisa melihat di atas. Nah, ini dia yang dinamakan differential gear. Ya, di atas ada differential gear, ada final gear. Ya, jadi garda itu terbagi dua. Garda itu terbagi dua. Ada final gear, ada differential gear. Ya, kalian bisa lihat final gear dan dari direct pinion, spring gear yang fungsinya untuk membesar momen dan merubah arah putaran 90 derajat. Ya. Kalau ini saya contohkan seperti ini. Kalau yang dimaksud dengan merubah 90 derajat, arah putaran mesin itu kan memutar ke arah samping kanan atau kiri, tergantung kendaraan maju atau mundur. Nah, fungsi garda ini dia merubah putaran yang ke depan itu menjadi ke arah depan atau ke arah belakang. Sekarang kira-kira dampaknya apa kalau tidak ada garda pada kendaraan? Tidak bisa jalan. Bisa tidak berjalan ke arah depan? Tidak. Ya, tidak. Nah, kita contohkan misalnya di kehidupan sehari-hari. Pernah lihat kepiting? Kepiting jalannya gimana? Nah, mungkin hal itu akan terjadi apabila mobil tidak menggunakan garda untuk merubah arah putaran. Mungkin juga mobil berjalan ke samping. Ya, mungkin model mobil itu ke samping jalannya bukan ke depan. Nah, makanya di setiap kendaraan roda belakang itu diberi garda. Yang kedua, komponen yang ada pada garda yaitu differential gear. Nah, ini untuk membedakan, khususnya dia membedakan putaran roda kanan dengan roda kiri. Paham tidak maksudnya? Pertama, saat kendaraan berbelok, putaran roda kanan dengan roda kiri itu beda. Ya. Yang kedua, saat kendaraan memasuki jalan berlubang. Berlubang juga kan ada yang mendapat tekanan, ada yang tidak. Atau yang ketiga ini saat kendaraan slip. Yang salah satu ban slip itu putarannya beda. Saya contohkan di kehidupan sehari-hari saat berbelok. Kalian pernah lihat pasukan paskibraka? Nah. Saat mereka haluan, misalnya haluan kanan, barisan yang sebelah kanan dan sebelah kiri sama tidak? Jarak antara kakinya? Tidak kan? Itu secara kita contohkan perumpamaan bahwa begitulah cara kerja differential gear. Ya, walaupun satu unit, tapi putarannya tidak sama. Kalau orang berbelok kan satu, walaupun langkahnya tetap, tapi di tempat kan. Jadi pelan yang di luar tetap berjalan dengan langkah normal. Nah, seperti itu jadi putaran differential itu kanan dengan kiri itu beda. Nah, pada differential ini di masyarakat pada umumnya kendaraan-kendaraan yang kalian lihat itu bukan berarti barang yang tidak bisa rusak. Itu juga bisa rusak, tidak mungkin tidak rusak. Yang namanya barang ini pasti cuma memang tidak seperti umumnya bahwa dalam jangka kerusakannya itu kalau dipakai normal itu lama baru rusak. Ya, nah itulah. Tapi ada masa yang kami miliki sekitar 20.000 kilometer itu berkalanya dia, bukan berkata. Tapi satu dan hal bisa saja terjadi kerusakan di luar dari prediksi itu. Ya, nah di sini kalian diminta untuk
mendiagnosa, ya, mendiagnosa atau mendiagnosa, memprediksi. Kalau terjadi gejala seperti ini, apa kerusakannya dan bagaimana penanganannya? Kalian sudah perlu perlihatkan video, ya, video tentang kerusakan garda, ya. Kalian bisa nonton videonya. Sorry. Halo Meladitas, kalau kamu punya mobil dengan penggerak roda belakang, pastilah menggunakan garda. Nah, komponen ini memang cukup kuat atau punya umur yang panjang. Namun bukan berarti garda tidak bisa mengalami kerusakan. Di video ini kami akan ciri-ciri garda mobil rusak. Totalnya ada 3 tanda yang Sorry. Ada yang terjawabkan? Nah, ini materi-materi daripada garda, ya. Selanjutnya, nah, dalam pembelajaran ini kalian perlu tahu juga apa yang kalian akan pelajari, yaitu ini masuk di kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan diferensial, ya, memperbaiki diferensial. Nah, itu di KD 4.19. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3.19. Diagnosis kerusakan diferensial. Nah, ini ada hubungan dengan pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya apa? Memperbaiki poros propeller. Jadi profesor, apa hubungannya dengan garda? Poros propeller terpasang. Jadi propeller ini meneruskan putaran ke garda, ya. Jadi dia meneruskan, jadi proses kemarin kita perbaiki itu dia meneruskan putaran ke garda. Nah, ini yang kita akan pelajari pada hari ini, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Kalian perlu tahu tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi, menggali informasi dan observasi, maksudnya meneliti, peserta dapat menentukan pemeriksaan kerusakan diferensial. Ya, yang kedua, kalian dapat mendeteksi, menganalisis letak kerusakan diferensial atau garda. Ya, yang ketiga, mendeteksi penyebab diferensial ada bunyi dengung selama kendaraan berjalan lurus. Terus mendeteksi penyebab diferensial berisi ketika berbelok. Ya. Yang kelima, mendeteksi penyebab diferensial klik saat berakselerasi, ya. Yang terakhir, dapat mendeteksi penyebab terjadinya overheating. Apa itu overheating? Kelebihan pada garda. Ini tujuan pembelajaran kalian. Nah, terus dari saat kalian berdiskusi sebentar, kalian saat berdiskusi Pak Guru akan memberi penilaian diskusi. Yang pertama itu tentang keyakinan kalian saat berdiskusi kalian aktif dari poin 1 sampai 4, ya. Begitupun kerjasama kalian di satu kelompok itu bagaimana antara poin 1 sampai 4. Prestasi
Ya, maksudnya ini presentasi kalian. Kalau itu ada kesalahan, presentasi saat mempresentasikan itu nilainya ada dari 1 sampai 4. Siapa yang bertanya juga poinnya ada, yang menjawab pun ada nilainya. Nanti setelah poin-poin yang kalian dapat, jumlah skor ini penjumlahan dari poin-poin yang di depan tadi. Kalau misalnya satu dapat 3, kedua dapat 3 kali 5, berarti dapat poin di 15. Gitu ya. Nah, itu ini penilaian kalian. Nah, ini baik sekali 4 ya, penilaiannya kalau dapat 5 itu baik sekali, berarti tadi pesertanya bagus, baik sekali, terpenuhi 2 cukup, 1 kurang. Sistemnya skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Ya. Kita sini 15 dibagi 20 dikali 100. Itulah nilai dari kalian. Ya. Oke. Itu sistem penilaian sebentar saat kalian berdiskusi. Jadi kita masuk di materi ini tadi, sinyal kadar dari 2 sudah tadi. Ya. Nah, selanjutnya setelah kalian melihat ini, kalian tahu komponen gadan. Ya, Pak Guru memperlihatkan dulu prinsip kerjanya. Yang tadi terdahulu Pak Guru sudah jelaskan ini, supaya kalian lebih jelas. Kalian bisa ini cara kerja diferensial. Jadi yang ini, yang panjang ini ada pilihan gear, itu yang lebar dari gear. Diferensial gear yang sama dengan gear. Diferensial gear ini ada 12 speeder gear. Jadi tergantung kalian dengan yang ada speeder gear, ada diferensial gear. Diferensial gear ini berhubungan dengan roda yang keluar. Ya. Ini satu berputar, satu tidak kan? Sana tidak. Nah, itu membedakan putaran roda kanan dengan roda kiri. Seperti itu. Ya. Nah, ini kerjanya. Jadi bisa saja satu berputar, satu tidak. Tergantung keadaan posisi roda masing-masing. Salah satunya tertanam, ya kan? Ada tertanam batu kalau digas satu tempat batu tidak kan? Tertanam. Nah, ini prinsipnya. Kalau berjalan lurus berarti dia berputar bersamaan. Tapi kalau salah satu roda mengalami gangguan, apa itu tertanam, slip, itu pasti tidak bersamaan. Dan kedua saat belok pasti tidak bersamaan putarannya ya. Rasa cukup ya ini? Ya, Pak. Oke. Nah, ini adalah sebentar saya bagian lembar soal ya. Ada tahapannya. Tapi yang intinya sekarang kita masuk di video permasalahan. Nah, komponen ini memang cukup kuat atau punya umur yang panjang. Namun bukan berarti garda tidak bisa mengalami kerusakan. Di video ini kami akan membeberkan ciri-ciri garda mobil rusak. Totalnya ada 3 tanda yang bisa kamu ketahui. Berikut bahasan lengkapnya.
Yang pertama jadi ciri garda mobil rusak adalah terdengar suara berdengung di kolong mobil bagian belakang. Umumnya, suara ini akan terdengar saat pedal gas diinjak dan mobil melaju di kecepatan lebih dari 40 km per jam. Bunyi dengung ini dihasilkan dari pertemuan gear di dalam garda yang sudah aus. Semakin besar celahnya, maka semakin keras bunyinya. Kemudian yang jadi tanda gardan rusak yang kedua adalah adanya rembesan oli di sekitar gardan. Untuk mengetahuinya, kamu perlu cek kolong mobil bagian belakang. Kalau ada oli yang rembes dari gardan, maka ini tanda gasket atau baut pembuangannya bermasalah. Hal ini jangan dibiarkan, karena nanti oli gardan bisa habis, lalu komponen di dalamnya tidak akan terlumasi dengan baik. Ciri kerusakan gardan mobil selanjutnya adalah getaran yang berlebihan. Biasanya ini terjadi di komponen askopel. Penyebabnya bisa karena bengkok akibat pernah tabrakan, jadi askopel tidak lagi stabil dan bergetar. Penyebab lain askopel gardan bergetar adalah sudah aus. Ini dikarenakan usia dan kerjanya terlalu berat. Bisa jadi karena kamu sering mengajak mobil kebut-kebutan di jalan. Sekarang sudah tahu kan ciri-ciri garda mobil rusak? Jika mobil kamu mengalami salah satunya, jangan sampai dibiarkan, karena bisa jadi membuat mobil tidak mau melaju alias mogok di jalan. Oleh karenanya, segeralah datang ke bengkel terpercaya untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan. Semoga tips tadi bermanfaat ya. Jika kamu ingin mengetahui informasi seputar otomotif lainnya, pantau terus molani.com. Dan langsung subscribe channel YouTube Molani. Dan Nah, oke. Tadi kalian sudah lihat video masalah kerusakan yang biasa terjadi pada garda. Silakan sekarang dibentuk kelompok, masing-masing kelompok empat orang, karena ini 11 berarti ada yang 3 orang. Silakan diatur perannya kelompok. Silakan diatur. Oke, sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Silakan kalian berdiskusi. Ya, Pak Guru sudah bagikan tadi modul. Ya, ini Pak Guru bagikan modul. Silakan dibaca-baca. Hanya jalan. Ini lembar kerjanya, ya lembar kerjanya. Lembar kerjanya silakan kalian kerjakan di sini. Pak Guru bagikan kertas ya. Ya Pak. Karena kita kelompok masing-masing buat, ya. Nanti satu disimpulkan. Itu sudah kan? Ini soalnya. Iya. Masing-masing ini sambil berdiskusi ditulis. Ada pagar tapi kan tidak mau ke bawah, semuanya di belakang. Nanti saya kalian bikin. Ada apa-apa besinya simpan saja di meja. Kalau ini kan sama di belakang ini. Kalau mau ribut, ya nanti diganti saja pakai buku apa. Kalau tidak diganti pun tidak masalah. Yang penting terus keterangan
masalah. Iya gitu maksudnya aku udah begini dan dengan suara dari kalau diintegrasi masih itu saat mobil jalan ada berisik di belakang baru sudah masalahnya. Tadi Pak Guru kasih dia kayaknya ya. Apa itu? Lama hilang nih. Bagus semua. Ini apa? Sudah saling ini kan? Sudah mendiskusikan, menemukan titik temu dari apa yang kalian sudah kerjakan? Sudah. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Kita setiap kelompok mempresentasikan ya apa yang telah mereka diagnosa melalui observasi, melalui modul yang Bapak Guru bagikan melalui internet ataupun hal-hal yang memang kalian sudah tahu karena pernah melihat dan mendengar dari orang-orang di bengkel. Ya. Nah, itu terserah kalian. Oke, sudah. Kalau mulai bertanya kalian menjawab. Kalau saat kalian siapapun yang mempresentasikan berarti yang lainnya bertanya. Yang menjawab, kalau pun pesan saya berarti yang lain bertanya, kelompokmu membantu menjawab. Ayo sudah, kelompok berapa yang lain duluan? Presentasi. Kelompok 3 Bapak. Ya silakan, kelompok 3. Oke, yang lain silakan mencermati sebentar kalau ada yang kalian ingin bertanya, saya pertanyakan. Ya, kalau ada pertanyaan terus ada yang menjawab, kita lempar dulu untuk menyimpulkan bersama-sama. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan rekan-rekan. Nomor 1, identifikasi masalah. Kendaraan mengeluarkan suara bising atau bunyi yang. Nomor 1, identifikasi masalah. Kendaraan mengeluarkan suara bising atau bunyi selama kendaraan berjalan lurus. Masalah suara minum dari gardan. Kemungkinan penyebab minyak pelumas kurang. Tindakan disininya sampai batas permukaan atas. Nomor 2, identifikasi masalah. Kendaraan berisik ketika berbelok. Masalah gardan terdengar suara berisik ketika berbelok. Kemungkinan penyebab gigi pinyong pusat. Tindakan ganti gigi pinyong. 3, identifikasi masalah. Kendaraan berbunyi klak saat akselerasi dan kopling ditekan. Masalah gardan berbunyi klak saat akselerasi dan kopling ditekan. Kemungkinan penyebab selir balik, roda gigi, cincin dan gigi pinyong terlalu besar. Tindakan setel selir balik. 4, identifikasi masalah. Minyak pelumas berkurang. Masalah kurangnya pelumasan pada gardan. Kemungkinan penyebab perspat rusak. Tindakan ganti balik. 5, identifikasi masalah. Terjadi kelebihan panas atau overhead. Masalah kelebihan panas pada gardan overhead. Kemungkinan penyebab minyak pelumas tidak sesuai. Tindakan buang, bersihkan dan isi minyak yang sesuai. Baik, sekian yang terima kasih dari Pak.
Oke, tadi kita tepuk tangan. Oke, ada yang bisa, ada yang dipertanyakan, silakan mau mulai. Kalau ada pertanyaan silakan. Masalah menjawabnya saya ini, menurut kalian apa sudah sependapat atau ada kekurangan? Silakan. Di salah satu permasalahan tadi ada berapa permasalahan? 5 ya? 5 tadi ada 5. Dia itu penyebabnya disebutkan ada beberapa satu penyebab. Nah, sekarang kalau kalian merasa tidak seperti itu silakan dipertanyakan. Ya, silakan dipertanyakan. Salah satu masalah saja. Apa coba tadi salah satu masalah? Salah satu masalah kendaraan mengeluarkan suara bising atau dengung selama kendaraan berjalan lurus. Masalah suara mendengung dari garda. Kemungkinan penyebab minyak pelumas kurang. Tingkatan isi minyak sampai batas permukaan atas. Tuh. Dia saat berisik dia tadi menyebutkan saat permasalahan suara bising. Penyebabnya dia sebut 1. Ya kan, cara mengatasinya juga dia sebut 1. Nah, menurut kalian gimana? Apa sudah segitu saja? Silakan bertanya di ini, pertanyakan. Silakan nomor berapa? Di masalah apa saja? Ayo. Ingat, siapapun yang bertanya mendapat poin, menjawab mendapat poin. Tadi poinnya 1 sampai 4. Sangat baik, cukup baik. Ya, silakan. Oke, dari kelompok 1 silakan. Mengenai apa ini? Mengenai garda mengeluarkan suara bising dengung selama kendaraan berjalan lurus. Ya, silakan. Kenapa bisa terjadinya kekurangan pelumasan? Karena mobil tidak pernah diservis selama 20.000 km. Oh iya, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Mengenai apa tadi kekurangan pelumasan? Ya. Ya, kenapa semuanya bisa berkurang gitu ya? Iya. Rapat rusak, buat rumah atau tutup badan longgar, gasket pada tutup rumah atau tutup badan rusak, minyak rumah tidak sesuai. Jadi itu tadi dari jawaban dari kelompok 3, kenapa bisa termolit perangkat gasketnya rusak, jadi terjadi kebocoran, penutup oli bocor. Kemudian terjadi kemudian yang kedua karena minyak pelumas sekarang tidak sesuai, ya tidak sesuai, minyak pelumas berkurang. Di kelompok lain ada lagi yang bertanya? Kategori plus pertanyaan ya, berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Identifikasi masalah. Berdengung selama berkendaraan jalan lurus. Masalah gardan mengeluarkan suara bising. Kemungkinan penyebab minyak pelumas tidak sesuai.
tindakan isi sampai batas permukaan atas. 2. Terdengar suara klak, sakit, akselerasi dan kopling ditekan. Masalah: gardan berbunyi klak saat akselerasi dan kopling ditekan. Kemungkinan penyebab slip, baik roda gigi, cincin dan gigi pinion terlalu besar. Tindakan: setel slip baik. Baik, perhatikan nanti bertanya. 3. Kendaraan berisik ketika berbelok. Masalah: gardan berisik ketika kendaraan berbelok. Kemungkinan penyebab gigi pinion rusak. Tindakan: ganti gigi pinion. 4. Identifikasi masalah: minyak pelumas berkurang. Masalah: minyak pelumas berkurang. Kemungkinan penyebab perabot rusak. Tindakan: ganti perabot rusak. Oke, silakan kumpulan tanggapi. Silakan. Kelompok 1 mungkin, atau kelompok 3. Silakan. Yang kelompok 2 temannya membantu sama ada pertanyaan ya. Silakan. Gimana? Silakan. Untuk yang nomor 1, yang gardan Coba dari nomor 1. untuk gardan mengeluarkan suara bising atau sama kendaraan dalam lurus. Mengapa? Lantaran rumah gardan bisa rusak. Lantaran rumah gardan bisa rusak. Disebabkan kenapa? Ada yang bisa bantu? Pertanyaan yang nomor 3, kenapa bantalan bisa rusak? Mengapa lantaran rumah gardan bisa rusak? Karena tidak ada perawatan berkala. Ya, silakan lagi, ada lagi pertanyaan lain? Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya? Kelompok 1, silakan. Ya, silakan. Selain kekurangan pelumasan itu ada tidak penyebabnya? Penyebab apa itu biasa? Biasa mengeluarkan suara bising bingung selama kendaraan berjalan lurus. Nah, itu. Selain kekurangan pelumasan, ada nggak penyebab lainnya? Ada. Nah, silakan. Bantalan rumah gardan rusak. Apa lagi? Bantalan motor yang rusak. Ada lagi? Di roda cincin dan roda gigi dengan rusak. Ada rumah tidak sesuai. Di balik terlalu longgar. Di balik terlalu kecil. Penggalingan roda gigi cincin terlalu besar. Pengikat roda gigi cincin longgar. Terus roda gigi cincin dan yang tidak bertaut. Rumah gardan cacat. Menahan poros dengan longgar. Roda longgar. Roda longgar. Bantalan roda rusak. Gardan belakang bengkok. Sama perapat poros
Ya tadi jadi selain penyebab suara berisik itu hanya satu faktor, terdiri beberapa faktor. Seperti tadi itu kami sebutkan dari kelompok 2 ya. Nah, oke. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 sebelumnya kita berdoa dulu pada yang Oke, nah itu tadi diskusi kita, ya. Itu tadi diskusi kita selama pembelajaran ini kalian sudah mempertanyakan dan menjawab apa-apa yang kita ini. Tapi dia jangan pernah merasa puas dengan jawaban yang ada. Silakan mengkaji terus, ya. Apa yang perlu bisa kita simpulkan di sini bahwa setiap gejala kerusakan yang terjadi pada jantung atau diferensial, kemungkinan penyebabnya itu bisa lebih dari satu, dan cara mengatasinya juga bisa lebih dari satu cara. Ya, contohnya mengganti atau menyetel, itu kan lebih dari satu. Begitu pun kerusakan, walaupun misalnya gejala yang dirasakan sama, misalnya bising atau suara bising, bisa saja kerusakannya beda. Itu yang perlu kalian pahami, ya. Jadi tidak selamanya ada kerusakan gejala kerusakan seperti itu, atau ada gejala yang didengarkan, tidak mutlak kerusakannya itu. Tapi kita harus mendiagnosa dulu yang mana kira-kira terjadi kerusakan, ya. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita tentang mendiagnosa kerusakan diferensial, ya. Oke. Selanjutnya guru akan membagikan soal yang kalian kerjakan mengenai apa yang sudah kalian pelajari tadi, mendiskusikan, terus mencari kerusakan kuasa atau mendiagnosis kerusakan. Guru membagikan soal, silakan. Ini ada soal tes mengenai ganda. Silakan itu dikumpul jadikan satu. Ya, itu jadikan satu dulu, disusun, dipikir, disusun. Oke? Ini adalah soal tentang gardan, ya, isinya esai, ya, 5 nomor, kalian harus selesaikan, ya. Oke. Ini pada individu, ya. Kalau tadi kelompok ini perorangan. Selamat bekerja. Waktunya 15 menit. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Oke, ini sudah 10 menit. Silakan dikerjakan cepat, seperti tinggal 5 menit lagi. Ya. Jangan lupa tulis nama kelas, ya. Nah, waktunya 5 menit lagi. Silakan isi. Sudah? Silakan dikumpul di depan. Dikumpul di depan. Ini depannya. Silakan dikumpul.
ini pekerjaan kalian Pak Guru sudah terima. Untuk nilainya pertemuan berikutnya Pak Guru akan bagikan. Ya. Nah, karena ini waktu juga waktu pelajaran sudah mendekati waktu atau masuk ke pembelajaran lain. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita mengatur ruangan kembali seperti semula dan dibersihkan. Jangan bersama. Atur kembali. Karena waktu sudah menunjukkan jam pelajaran berikutnya, silakan satu orang memimpin doa. Silakan. Ada di sini. Mari teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, Bapak Guru. Silakan balik. Sebelum kita membuka ruangan, mari kita yel-yel dulu. Ya. Ya, oke. Ikut ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK luar biasa. Silakan. Kalian menjaga orang ini pulang ke rumah, hati-hati di jalan, ya. Menggunakan kendaraan, jangan berperut sampai rumah istirahat, ya. Malam belajar lagi, ya. Oke, jangan keluyuran dulu kiri kanan, pulang ke rumah, menjaga kesehatan supaya bisa hadir pertemuan berikutnya. Dan ingat, jangan lupa belajar. Oke, oke, silakan keluar dari barisan ini dulu. Nah,